Yeay, hai guys, finally iPhone 12 Pro ku ini datang dan aku kebetulan udah beli dua item. Apa aja dalamnya? Tentunya si iPhone 12 Pro Pacific Blue Color. Ini adalah warna yang paling dicari untuk iPhone yang keluaran sekarang. Dan juga ada satu item lagi, ini adalah chargernya. Kenapa? Karena ini gak bakalan kita dapat waktu kita beli iPhone yang edisi 12 and 12 Pro ataupun yang 12 Pro Max. Nah, lebih lanjut kita langsung aja review yuk. Oke guys, ini kan ada dua item yang aku beli. Tapi aku akan mulai dulu untuk fokus kita nge-review si iPhone 12 Pro Pacific Blue ini. Jadi si power adapternya kita singkirin dulu. Nah, kita mau mulai nge-review dari kotaknya. Ini tipis banget sih. Ini kalau dilihat mungkin hampir cuma satu ruas jari doang. Nah, yang pertama aku mau bandingin itu adalah kotaknya guys. Aku kebetulan juga punya iPhone 11 walaupun bukan yang 11 Pro. Dan ini cukup untuk kita ngebandingin bedanya edisi yang 12 Pro ini. Kalau dilihat warnanya aja udah beda ya. Yang sebelumnya itu warna kotaknya putih, tampilannya itu bagian belakang iPhone. Sedangkan untuk yang 12 Pro itu warnanya hitam dan juga bagian depannya iPhone. Dan ini yang paling ketara guys, adalah lebarnya. Ini tuh slim banget dan ini kalau misalnya kita lihat, ini tuh nggak ada setengahnya dari kotak yang dulu. Dan kalau bagian belakangnya sih mostly sama guys. Cuma yang cukup beda adalah di sini ada keterangan berapa memorinya dan di iPhone 12 Pro ini nggak ada. Tapi kalau misalnya dilihat lebih detail, ini tuh ada, lihat deh, dapat earpods, dapat Lightning USB, dapat juga power adapter. Sedangkan kalau di iPhone 12 Pro kotaknya ini udah ditulis power adapter and headphones sold separately, dan juga bedanya lagi adalah ini edisi yang dapat USB-C untuk Lightning cable-nya. Nah, aku udah gak sabar banget guys buat unboxing ini, dan langsung aja kita mau unboxing iPhone 12 Pro Pacific Blue. Warnanya agak-agak matte gitu, emang matte sih. Dan ini dia. Nah, ini juga ada kertas putihnya yang ditempel di sini, dan juga ini nggak ada apa-apa. Ini cuma isinya buat masukin SIM card. Plastik-plastik, ada stiker Apple, dan ini dia yang aku bilang Lightning cable-nya yang untuk USB-C. Jadi kalau misalnya dilihat, ini aku buka ya. Oke, nah ini ujungnya kayak gini guys. Beda kan dari yang sebelumnya. Jadi emang udah dikasih dari Apple-nya. Dan ini nggak ada lagi sih di bawahnya. Udah begini aja. Jadi dapat handphonenya, dapat Lightning cable-nya, dan juga untuk bukaan SIM card aja. Karena aku ada di Singapura, jadi aku mau aktifin dulu ya. Sebentar, Singapura. Language-nya ini kita set up manually. Continue. Aku mau connect dulu ke wifi ku.
Nah, aku mau coba untuk transfer directly from iPhone. Ini iPhone lamaku yang iPhone 7. Ini langsung ada tulisannya set up new iPhone. Set up your new iPhone. This will transfer your current settings. Unlock to continue. Ini masih pakai Touch ID ya. Pakai Apple ID ku. Connecting. Hold your new iPhone up to the camera. Oh, sorry guys. Ini harusnya ternyata kayak gini. Ini kamera belakang tadi yang dipakai. Oke. Ini mesti masukin passcode dari iPhone yang lamaku. Sekarang kita lihat tampilan basicnya si iPhone. Dan aku juga mau kasih tunjuk lebih detail untuk bagian yang flat ini. Kita bandingin sama iPhone 11. Ini bukan yang Pro ya, tapi sama modelnya. Kalau yang 12 Pro ini udah balik lagi kayak yang 4S atau 5 yang dulu. Sedangkan kalau dilihat yang 11 itu dia lebih rounded. Cuma kalau dilihat lagi sih memang tampilan yang 12 Pro ini kelihatan premium. Yang juga unik adalah kalau di iPhone 11 ini di sininya bagian di sampingnya ini matte, sedangkan di sininya glossy. Sedangkan kalau untuk iPhone 12 terbalik, di sininya yang matte, di sininya yang glossy. Oke, kita mau lanjut untuk membandingin antara iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12. Walaupun fisiknya nggak ada iPhone 12, tapi tenang aja guys, ini udah mengcover mostly dari review kita hari ini. Nah, untuk perbedaannya sendiri adalah yang pasti iPhone 12 cuma punya 2 kamera, sedangkan iPhone 12 Pro punya 3 kamera. Artinya iPhone 12 Pro ini lebih cocok buat kamu yang emang cari fitur kamera. Dan untuk kapasitasnya sendiri, infonya adalah kalau iPhone 12 Pro ini RAM-nya lebih besar, yaitu di angka 6GB, dan kalau untuk iPhone 12 itu di angka 4GB. Tapi tenang aja, performance handphone tetap oke kok. Nah, untuk finishing sendiri, untuk iPhone 12 Pro ini terbuat dari stainless steel. Jadi kalau secara berat itu agak lebih berat daripada iPhone 12. Sedangkan iPhone 12 itu finishingnya dari aluminium. Dan juga untuk warna, kalau kamu beli iPhone 12 akan punya pilihan 8 warna, sedangkan kalau iPhone 12 Pro punya 4 pilihan warna. Salah satu yang paling hits adalah Pacific Blue ini guys, yang paling dicari-cari. Nah, selain itu, kita mau lihat lebih dekat, aku mau jelasin fitur yang juga keren yang ada di iPhone 12 Pro. Kalau kalian lihat yang tadi ada bulatan hitam ini adalah namanya fitur LiDAR Scanner. Ini fungsinya adalah untuk improve fokus dan juga terangnya cahaya. Jadi kalau misalnya lagi night mode, itu tuh bakalan hasilnya jauh-jauh lebih bagus daripada iPhone yang sebelumnya. Selain itu, untuk versi iPhone 12 dan iPhone 12 Pro ini juga lebih tahan banting guys. Katanya mereka pakai ceramic shield di bagian belakang dan juga untuk di bagian depannya itu lebih anti gores. Nah, untuk ceramic shield ini sendiri kapasitas untuk kekuatannya adalah bisa 4 kali lebih kuat daripada iPhone yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kebanting atau nggak sengaja jatuh, itu mereka bilang nggak bakalan shattered alias kacanya pecah-pecah, paling bakalan retak aja. Sekarang untuk harganya guys, kalau iPhone 12 Pro kebetulan karena kita ada di Singapura itu mulai dari $1.949 Singapura untuk kapasitas 128GB. Di atasnya ada 256GB kalau nggak salah, perbedaannya sekitar 1.800.000-an. Dan untuk kapasitas yang paling besar dari iPhone 12 Pro ini ada di 512GB. Jadi perbedaannya mungkin bisa 3.500.000 daripada yang kapasitas 256GB. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di website Apple sendiri. Dan kalau kalian lebih tertarik untuk harga yang lebih murah tapi dengan kualitas yang juga oke, kalian bisa pilih iPhone 12 mulai dari 64GB aja guys. Dan kalau kalian butuh kapasitas lebih besar, ya tinggal menyesuaikan aja harganya. Untuk lebih lengkap, pokoknya cek ke websitenya Apple.
4 warna dari iPhone 12 Pro ini ada graphite, ada gold, ada silver, dan juga Pacific Blue. Oh ya, jangan lupa ya, kalau misalnya kalian mau beli iPhone 12 atau iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max, karena si lightning kabelnya ini dapetnya USB-C sekarang, jadi kalian juga aku saranin beli untuk power adapternya. Ini kalau misalnya di Singapura harganya sekitar $29. Dan kalau di Singapura berarti kita pakainya colokan 3 gitu guys. Dan karena juga nggak dapat earphone-nya, jadi kalian juga disaranin oleh Apple untuk beli tambahan di luar itu. Dan sekarang lagi zamannya AirPods, so kalian bisa walaupun nambah uang tapi ya akan lebih keren sih. Oke guys, jadi overall review kita hari ini aku mau kasih tips tambahan. Karena iPhone 12, iPhone 12 Pro, dan juga iPhone 12 Pro Max itu belum keluar di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia, kalian bisa punya opsi buat just tip. Dan yang harus perlu diperhatiin adalah emailnya guys. Selain perlu pilih just tip yang terpercaya, kalian juga perlu pastiin kalau handphone kalian ini nanti bakalan udah didaftarin emailnya guys. Karena menurut informasi, kalau misalnya iPhone atau handphone baru yang masuk ke Indonesia dan gak didaftarin emailnya alias kalian gak bayar pajak, kalian bakalan dapet no signal. Jadi no banget kalau udah beli iPhone harga puluhan juta dan kalian gak bisa pakai di Indonesia. Atau opsi lainnya ya kalian tunggu aja di Indonesia, mungkin kemungkinan besar akan di tahun depan. Dan juga kalau keuntungannya di Indonesia, kalian bisa cicilan dan juga emailnya pasti terdaftar. Dan juga untuk power adapternya kalau kalian beli terpisah pasti udah colokan 2. Kebetulan ini iPhone 12 ku udah low bat, dan ini aku juga mau nge-review si power adapternya yang pakai USB-C. Oke, kita langsung aja buka. Nah, ini adalah power adapter yang kita perlu beli terpisah ya guys. Ini karena kita belinya di Singapura, jadi colokannya 3. Dan kalau mau bikin lagi tinggal gitu aja guys. Nah, ini bagian untuk USB-C-nya. Well, segitu dulu review kita hari ini. Semoga informasinya bermanfaat ya guys. Jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita berharap banget iPhone 12 ini dan iPhone 12 Pro cepat masuk ke Indonesia. Jadi kalian juga bisa nikmatin untuk fitur-fitur barunya, terutama untuk koneksi 5G-nya. Oke deh guys, kalau begitu sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye!